Pernah dengar kalimat begini, kita tuh nggak miskin, kita cuma kebanyakan gaya. Waktu pertama kali denger itu, gue langsung diem. Bukan karena tersinggung, tapi karena kayak kena tampar realita. Masalahnya bukan di duit yang nggak cukup, tapi cara kita makai duit yang seenaknya. Banyak orang, bahkan yang gajinya cukup besar, tetap aja hidup dari gajian ke gajian, nggak punya tabungan, nggak ada dana darurat, apalagi investasi, habis semua cuma buat ngejar gaya hidup. Dan itu pelan-pelan jadi kebiasaan, jadi pola hidup. Tanpa sadar, kita jadi boros tapi ngerasa ini wajar-wajar aja. Padahal sebenarnya kita lagi ngerusak masa depan kita sendiri. Gue inget banget salah satu temen gue, kerja di startup, gaji 15 juta per bulan. Hidupnya kelihatannya nyaman banget. Setiap hari ngopi di coffee shop, tiap weekend staycation, HP gonta-ganti tiap tahun, dan tiap buka Instagram, pasti ada aja foto dia di tempat hits. Tapi begitu pandemi datang, perusahaannya kena dampak, dia termasuk yang kena PHK. Dan tahu nggak, dalam waktu 2 bulan, dia harus cabut dari kosan karena nggak sanggup bayar, jual motor, dan akhirnya pulang kampung. Padahal, sebelumnya, dia yang paling sering ngomong, hidup itu harus dinikmatin. Dan itu bukan cuma dia doang. Di luar sana, ada ratusan ribu orang yang ngalamin hal yang sama. Bahkan menurut survei dari BPS, lebih dari 60% masyarakat Indonesia nggak punya tabungan yang cukup buat bertahan lebih dari 3 bulan tanpa penghasilan. Bayangin, mayoritas orang hidup dalam kondisi rentan. Padahal banyak dari mereka bukan pengangguran. Mereka kerja, punya gaji, tapi tetap nggak punya pegangan. Masalahnya bukan di penghasilan, tapi di cara kita memperlakukan uang. Salah satu hal paling umum yang bikin kita boros adalah kita suka nyamain kebutuhan sama keinginan. Contoh kecil deh, kita butuh sepatu buat kerja. Tapi begitu lihat sepatu branded yang lagi diskon, langsung aja kita beli. Padahal harga diskon itu tetap 2 kali lipat dari sepatu yang sebenarnya udah cukup. Tapi kita ngerasa, ini kan mumpung murah, sekalian aja. Nah, kalimat sekalian aja itu yang sering jadi jebakan. Terus, kita juga suka banget pakai alasan self-reward. Gua kan udah kerja keras, masa nggak boleh ngasih hadiah buat diri sendiri? Boleh banget, tapi masalahnya, kalau tiap minggu self-reward, lama-lama bukan self-care, tapi self-sabotage. Kita ngasih pembenaran terus-menerus buat pengeluaran yang sebenarnya nggak penting. Dan yang paling bahaya sebenarnya ini, kita nggak punya tujuan finansial, nggak tahu mau ngapain sama uang kita. Jadi, tiap kali gajian masuk, yang penting habis aja dulu. Dipakai buat ini, itu, jalan, ngopi, beli barang baru. Tapi nggak pernah mikir, 5 tahun ke depan kita pengen punya apa sih? Punya rumah, punya bisnis, bebas dari cicilan. Tanpa tujuan, uang cuma numpang lewat. Kayak kita nyetir mobil tapi nggak tahu mau kemana. Akhirnya, ya muter-muter doang, buang bensin, nggak nyampe-nyampe. Apalagi sekarang, kita hidup di zaman sosial media, di mana semua orang kelihatan wah, dan kita jadi ikut-ikutan biar nggak ketinggalan. Teman posting staycation di hotel bintang 5, kita langsung buka aplikasi booking. Teman posting beli iPhone terbaru, kita langsung buka e-commerce cari cicilan. Padahal kita nggak tahu kondisi keuangan mereka kayak apa, tapi kita ngerasa harus ikutan biar dianggap berhasil. Tapi gue juga punya cerita sebaliknya. Tahu Susi Pujiastuti kan? Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia dulu cuma lulusan SMP, jualan ikan, mulai bisnis dari nol. Tapi sekarang punya maskapai sendiri, Susi Air. Dan meskipun dia udah sukses, dia tetap hidup sederhana. Pakai sandal jepit, makan ikan bakar, nggak pamer barang branded. Dia pernah bilang, hidup sederhana itu bukan karena miskin, tapi karena dia tahu apa yang dia butuh, bukan apa yang dia pengen. Dan itu mind blowing banget buat gue.
Karena ternyata hidup hemat itu bukan soal ngirit-ngirit sampai nyiksa diri, tapi soal punya kendali. Kita tahu apa yang penting, apa yang bisa ditunda. Kita punya arah, dan itu yang bikin kita tenang. Terus, gimana caranya biar kita bisa berhenti boros dan mulai hidup hemat? Langkah pertama yang paling simple tapi powerful. Catat semua pengeluaran, serius. Bahkan beli gorengan 5.000 pun catat, karena dari situ kita bisa lihat kemana aja duit kita lari. Kadang kita mikir, cuma 20.000 kecil. Tapi coba kalikan 20.000 itu setiap hari selama sebulan, udah 600.000. Dan itu baru dari jajan aja, belum yang lain. Langkah kedua, biasakan bedain kebutuhan sama keinginan. Setiap kali mau beli sesuatu, tanya ke diri sendiri. Kalau ini nggak gue beli sekarang, hidup gue bakal kenapa? Kalau jawabannya nggak akan kenapa-kenapa, berarti itu keinginan. Bisa ditunda. Langkah ketiga, bikin anggaran bulanan. Bagi pengeluaran jadi beberapa pos. Misalnya, 50% buat kebutuhan pokok kayak makan, transportasi, sewa, 30% buat cicilan atau kewajiban, 10% buat tabungan atau investasi, 10% lagi buat hiburan. Tapi ini fleksibel ya, yang penting ada porsinya. Jangan lifestyle dapat 70%, sisanya baru dibagi-bagi. Itu yang bikin boncos. Langkah keempat, pisahkan rekening. Jadi, lo punya rekening khusus buat kebutuhan harian, rekening buat tabungan, dan rekening buat hiburan. Jadi, pas uang udah dibagi, lo tahu batasan lo. Dan nggak gampang tergoda ngambil dari tabungan buat hal yang sebenarnya nggak penting. Langkah kelima, bikin tujuan keuangan yang jelas. Contoh, 6 bulan lagi lo pengen punya dana darurat 3 kali gaji. Atau 2 tahun lagi bisa DP rumah. Tujuan ini jadi kompas. Jadi, setiap kali pengen beli barang, lo bisa tanya ke diri lo sendiri. Ini bantu gue makin dekat ke tujuan atau justru ngejauhin? Dan terakhir, mulai kurangin konsumsi sosial media yang bikin lo FOMO. Serius, karena kadang kita pengen beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengaruh yang kita ngelihat orang lain punya, terus ngerasa harus punya juga. Padahal, kebutuhan hidup kita beda-beda. Jangan ukur kesuksesan diri lo pakai penggaris orang lain. Hemat itu bukan soal pelit, tapi soal ngerti prioritas. Hemat itu bukan tentang berhenti nikmatin hidup, tapi tentang bisa ngatur hidup dengan tenang, tanpa was-was soal uang. Bayangin rasanya bisa nabung tanpa nunggu gajian, bisa traveling tanpa nyicil, bisa bantu orang tua tanpa mikir 2 kali, bisa resign dari kerjaan toksik karena lo punya dana cadangan. Itu semua bukan mimpi, tapi bisa dicapai kalau kita mulai dari satu hal kecil, ngontrol pengeluaran. Jadi, jangan nunggu nanti. Nggak ada kata, nanti gue bakal hemat kalau gaji gue udah segini. Karena makin gede penghasilan, gaya hidup juga bisa makin naik kalau nggak dikontrol. Mulainya dari sekarang, dari nominal kecil, dari perubahan kecil. Karena uang yang kita hemat hari ini bisa jadi penyelamat kita di masa depan. Hidup hemat bukan berarti hidup susah, tapi hidup dengan lebih sadar. Kalau lo ngerasa cerita tadi relate sama hidup lo dan lo pengen mulai berubah, langkah pertama yang bisa lo lakuin adalah klik tombol subscribe. Karena di channel ini, kita akan bahas topik-topik keuangan lain yang relevan, ringan, dan gampang dipraktikkan. Hidup hemat itu bukan bakat, tapi kebiasaan. Dan kebiasaan bisa dimulai kapan aja, termasuk hari ini.